Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas gambar perspektif, di mana nanti akan kita lihat gambar-gambar perspektif hasil dari karya anak-anak kelas 12 IPA 2. Oke, kita lihat yang pertama. Ini ada karya Arstitan, ada Anissa, Andika, dan Aryatmo. Kita lihat dari karya Arstitan dulu. Kalau kita lihat di sini, untuk gambar perspektifnya, bentuk 3 dimensinya sudah betul ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada objek bangunan. Di bagian depan itu terlihat lebih besar seperti ini. Kemudian jika ditarik ke titik lenyap, ada titik lenyap di sini. Ini kita bisa melihat objek ini semakin kecil. Nah, yang agak janggal di sini, coba kita bisa melihat mungkin trotoar di sini harusnya bentuknya tidak turun begini ya, tetapi agak mendatar supaya dia terlihat lebih datar. Dan proporsi antara jalan dengan bangunan itu terlihat kurang proporsional, karena kalau kita lihat lebar jalan ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan bentuk bangunannya, seperti itu. Oke, kita sekarang lihat karyanya Anissa. Ini sudah merupakan ide yang bagus, sudah diwarnai, tetapi untuk bentuk-bentuk perspektifnya masih agak janggal juga, kurang proporsional dan kurang berdaging ya istilahnya gitu. Jadi hanya masih terkesan datar saja seperti itu. Meskipun dia sudah berupaya untuk memberikan kesan perspektif dengan mengambil objek itu semakin lama semakin kecil dan berusaha untuk membuat titik lenyap di bagian bawah bagian pojok di sini seperti itu. Untuk karya berikutnya adalah karya Ardika ya. Ardika karyanya sudah lebih bagus, lebih menarik dibandingkan yang tadi. Karena di sini kita sudah bisa melihat objek bendanya sudah terlihat lebih 3 dimensional lagi, sudah lebih terlihat 3 dimensi. Ada garis yang sudah teratur di sini ya. Yang agak berkurang mungkin pada bagian atap ini kurang datar ke arah sana seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk karyanya Aryatmo ini masih mungkin agak tebal lagi ya kalau mengumpulkan karya besok. Ini berusaha untuk membuat objek 3 dimensi, ini namanya desain interior ya, menata ruang, ini bagian ruang-ruang interiornya sudah terlihat 3 dimensi. Hanya saja mungkin perbandingan antar bendanya saja yang harus ditata lagi, misal kasur, dan jangan sampai kalau objek yang empuk itu digambar dengan penggaris, nanti akan terkesan keras. Sama bantal dan gulingnya ini kurang 3 dimensi seperti itu. Kita lanjut ke karya berikutnya. Ini karya Danang. Objeknya menampilkan tentang ruang, tata ruang di sini sudah lebih 3 dimensional lagi. Kita bisa melihat ada unsur-unsur penebalan di sini supaya terlihat lebih 3 dimensi, dan ada corak aksen seperti ini. Ini kaca ya, biasanya kalau kaca itu dilambangkan dengan garis-garis seperti ini supaya terlihat seperti kaca. Jadi memang tekstur itu juga dibutuhkan dalam gambar perspektif ya, supaya objeknya lebih jelas itu objek kaca atau objek kasur atau objek yang keras atau yang lunak itu terlihat seperti itu. Jadi menggunakan tekstur itu juga dibutuhkan. Berikutnya kita lihat di sini ada karya Diah. Karya Diah di sini sudah 3 dimensi juga. Mungkin masukan saya di sini ada yang kurang
kurang proporsional ya. Jadi ketika kita menarik garis bantu itu harusnya dilihat ya, ini kalau seharusnya mungkin agak ke atas ya, supaya terlihat tidak turun ke bawah begini. Ini. Dan ini kalau ada keramik seperti ini mungkin jangan sampai terlalu sama, jadi agak diberi jarak biar kelihatan lebih 3 dimensional lagi. Tapi untuk ide dan penataan ruangnya sudah bagus seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat karyanya Dwi Fitrian. Nah, ini interior juga, pewarnaannya juga sudah berusaha dengan baik. Nah, cuma masukan Budian mungkin ini kasur jangan sampai kita membuat objek yang empuk itu dengan penggaris, karena nanti kesannya akan keras seperti triplek seperti itu. Jadi kalau kasur atau bantal guling gitu tidak usah menggunakan penggaris, jadi biar terkesan lebih empuk begitu. Gitu. Sama mungkin ini apa ya, agak main gradasi gitu supaya tidak terlalu datar pewarnaannya. Oke, kita lihat ini karyanya Eva Fatima, sudah menggunakan efek-efek cat air mungkin ya, cat air dengan pewarnaan dan gradasi-gradasi. Mungkin masukan Budian ini perspektifnya dicoba mungkin agak kacau ya di bagian sini. Nah, ini sebelah sini diperbaiki ya. Sebelah sini kita mungkin dirasakan ya mungkin ya. Kalau menilai gambar perspektif itu kebanyakan orang bisa karena gambarnya adalah real. Nah, jadi kita bisa melihat mana yang benar dan salah. Ini sebenarnya ada istilahnya namanya juxtaposition. Menggambarkan sesuatu yang jauh itu dia akan datar ke atas. Ini pohonnya tidak mau menutupi bangunannya, jadi dia gambar kecil di sini, kecil. Dia nggak mau menutupi jalan dan objek bangunan di sini, jadi dia gambarkan kecil dan susun ke atas. Ini namanya juxtaposition. Gitu. Kalau dalam gambar perspektif itu sebuah kekeliruan ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut. Nah, ini ada karyanya Farel. Farel ya. Ini ada bentuk bangunan, sudah bagus ya desainnya ya, perspektifnya juga sudah benar, tinggal ditingkatkan lagi mungkin bagian pewarnaan. Ini sudah terlihat ada 3 dimensi di sini, atau mungkin yang bagian yang agak susah di sini mungkin ya, ini harusnya mungkin datar ke sini. Nah, mungkin begini ya Mas ya. Nah, begitu. Jadi agak datar ke bawah bukan ke atas. Ini mungkin pembenaran dari Budian itu, ini mungkin kurang garis untuk memperlihatkan bahwa ini adalah tangga. Oke, bagus ya Farel ya. Gambar berikutnya gambarnya Fikria. Wah, ini nun jauh di sana ada matahari. Gambar jalan dan gurun pasir minimalis ya. Masukan Budian ini kalau pembatas ini mungkin jalan ya, jalan itu kalau semakin lama juga ini semakin kecil harusnya ya, jadi jaraknya jangan sama semua. Ini kan sama semua, harusnya semakin ke jauh itu semakin kecil dan semakin tidak kelihatan, tapi ini terlihat sama saja jaraknya seperti itu. Gitu. Kemudian kita lanjut ke karyanya Gulam. Karya Gulam sudah bagus ya interiornya ya, interiornya bagus. Kemudian di sini sudah ada pewarnaan, itu lagi tambahan dari Budian. Kalau objek yang empuk, yang tidak keras itu jangan pakai penggaris ya. Ini efek kacanya juga sudah ada. Nah, ini mungkin kalau kita mau menambahkan mungkin tekstur-teksturnya saja supaya lebih terkesan realistis saja. Tapi ini secara keseluruhan sudah bagus untuk karya Gulam. Ini berikutnya karyanya Hamalina. Ada gradasi pewarnaan. Nah, kita tinggal main tekstur saja. Untuk 3 dimensinya secara keseluruhan sudah lebih bagus ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada karya Iza. Nah, desainnya sudah bagus ya. Sudah bagus desainnya. Untuk sementara kita memang mencontoh dari desain orang lain dulu boleh, tetapi bisa kalau kita sudah berkarya, kita hanya menjadikan desain orang lain sebagai ide kita untuk
untuk setelahnya kita harus mengimprovisasi, harus mengembangkan supaya tidak menjadi plagiat seperti itu. Tapi ini saya rasa sudah idenya Iza juga ya, sudah idenya Iza. Mungkin mendapatkan tambahan informasi dari desain-desain yang lain juga boleh. Ini sudah bagus, 3 dimensinya dan sudah terkesan proporsional seperti itu. Berikutnya karyanya Intan. Ini ada jalan jauh sekali, kemudian di sini ada bangunan-bangunan. Tolong bangunannya besok lagi dibuat yang ada apa ya, istilahnya tidak langsung rata jalannya. Ini harusnya dikasih ini, Mbak. Dikasih apa ini kayak gini. Supaya bangunannya tidak terkesan nempel dengan trotoar begitu. Trotoarnya juga tolong jangan cuma garis begini, karena ini terusannya rata dengan jalan. Ini bangunannya diberi jeda ya supaya tidak terkesan nempel. Dan ini pembatasnya juga diberi jarak ya, ini karena sama ya, lebarnya sama semua. Itu. Untuk jarak trotoarnya juga sudah mulai dibuat lebih kecil-kecil. Nah, begitu. Nah, ini sudah benar bentuk perspektifnya, cuma tinggal penyempurnaannya lagi. Berikutnya karena Isnain ini bentuk menara, 3 dimensinya sudah bagus. Ini pandangan katak ya, karena dari bawah warnaan dan bentuknya juga sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi. Berikutnya ini karyanya siapa ini? Nah, ini Mardia. Nah, ini 3 dimensinya sudah mulai memperlihatkan benar, hanya ada sedikit bagian-bagian yang agak janggal. Mungkin di bagian sini ada bagian ini harusnya lantainya di sini ya. Nah, begini, ini agak janggal. Kalau selebihnya yang lain sudah benar, sudah bagus gitu. Oke, berikutnya ini adalah karyanya Nurhaliza. Besok lagi kalau gambar perspektif menggunakan penggaris mungkin ya, karena ini adalah gambar, jadi kita membutuhkan sebuah ketepatan gitu. Nah, kalau melukis itu mungkin kita garis-garisnya ekspresif begini bagus ya, ini garisnya ekspresif. Tapi kalau gambar perspektif hendaknya kita besok menggunakan penggaris supaya bentuknya lebih jelas begitu. Jadi yang benar-benar rapi, yang benar-benar terarah, karena yang namanya gambar itu kan harus terukur dengan baik seperti ini. Idenya tapi sudah bagus, perspektifnya sudah berusaha untuk mendekati perspektif yang benar, cuma kedetailannya dan tingkat kerapiannya mungkin harus ditingkatkan lagi. Kita ke karyanya Isyra. Nah, ini mungkin terkesan masih buru-buru dan belum selesai ya. Itu kita bisa melihat di sini baru ada kayak seket dulu, pohon dan bangunan. Nah, tinggal dilanjutkan lagi. Tapi ini mungkin kalau ini trotoar, kita harusnya turun ke bawah begini. Ini jadi silahkan diperbaiki mungkin ya kalau masih ada waktu, karena ini mungkin masih terkesan seperti gambar sketch. Karyanya Salsabila, idenya sudah bagus ya, ada toko, ada pertokoan, ada mobil seperti ini, tetapi untuk perspektifnya masih sangat janggal sekali karena di sini merebah ya. Jadi banyak gambar-gambar yang masih merebah rebesen. Jadi di situ ada kesalahan dalam gambar perspektif yang namanya rebesen. Itu masih merebah ini trotoarnya, dan bangunannya juga masih kurang perspektif seperti itu. Oke, mungkin dari saya pembahasan untuk gambar perspektif cukup di sini dulu. Nanti kita akan melihat lagi beberapa kesalahan-kesalahan dalam gambar perspektif yang tentu saja masih bisa diperbaiki. Yang namanya latihan itu pasti ada kesalahan terlebih dahulu, nanti akan semakin lama semakin bagus. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.